Ketika kita bicara mengenai analisis data penelitian kuantitatif, maka yang paling urgen adalah data skala pengukuran harus didudukkan. Kuantitatif penjelasannya dari hasil perhitungan dan pengukuran. Dirimu satu yang ku mau, takkan lagi ada selain dirimu. Cinta suci hanyalah untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Kosi MPD. Mahasiswa-mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang analisis data penelitian kuantitatif, sebuah kajian yang sangat penting bagi seorang penyusun skripsi, tesis, dan disertasi analisis bab 4 penelitian. Itu simak baik-baik supaya dapat memahami tentang memudahkan di dalam proses penyusunan tugas akhir tersebut, dan sekaligus join kolaborasi dengan seorang mahasiswi yang enak dipandang mata, yang cantik, yang mempunyai prestasi akademik yang bagus di bidang akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Siti Kasmona, nomor induk registrasi mahasiswa 12141918952. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Syarif Hasim Siak Sri Indrapura, program studi S1 Pendidikan Agama Islam semester 5. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan 1, dosen pengampu Bapak Dr. Iwan Agus Supriyono MPD. Jangan kemana-mana untuk tetap di channel ini, karena dengan memahami analisis data penelitian memudahkan mahasiswa-mahasiswi semuanya untuk menyelesaikan skripsi, tesis, dan disertasinya. Bila ada kelebihan rezeki, silahkan membeli buku saya. Bukunya simpel, mudah dipahami, diterbitkan oleh Farha Pustaka, Sukabumi, Jawa Barat. Harga sesuai dengan saku. Iya. Itu langsung kita ke materi. Cek cus. Like, Share. Jangan lupa share juga ya. Tekan tombol loncengnya. mahasiswa-mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyusun skripsi, tesis, dan disertasi, baik yang masih proposal maupun yang sedang berlangsung di dalam menyusun skripsi bab 1, 2, 3, dan analisis penelitiannya. Ketika kita bicara mengenai analisis data penelitian kuantitatif, maka yang paling urgen adalah data skala pengukuran harus didudukkan. Data nominal, data original, data interval, dan data rasio yang harus didudukkan untuk seorang peneliti yang bersifat kuantitatif. Kenapa? Karena analisis adalah pemecahan, menghancurkan data-data yang didapat oleh seorang peneliti, dikumpulkan, dipilah, dan dipilih. Ini data yang valid, ini data yang tidak valid, maka yang valid-valid inilah yang akan dianalisis secara statistik di dalam penelitiannya. Sehingga data mana yang dapat digunakan? Apakah data kita original
apakah data kita nominal, apakah data kita interval, atau data kita rasio. Dari sinilah kita akan mampu untuk menjabarkan dan menjelaskan secara terperinci tentang hasil penelitian kita di bab 4 tersebut. Dan ketika kita sudah memahaminya, maka kita bisa memasukkan semuanya angka-angka tersebut di dalam statistik secara manual. Tetapi bila kesulitan secara manual, bisa dilakukan dengan aplikasi SPSS atau RAS model. Untuk itu, mahasiswa-mahasiswi akan dipermudah dan dimanjakan dengan menggunakan aplikasi ini. Tinggal memasukkan data, lalu mengklik, klik, akan keluar hasilnya. Mudah bukan? Masih bingung juga? Silahkan hubungin ke nomor ini atau IG yang ada di atas. Insya Allah saya akan bantu sepenuh jiwa dan raga saya untuk mempermudah mahasiswa-mahasiswi menyusun skripsi, tesis, dan disertasi. Syaratnya beli buku saya. Dan kita dengarkan juga mahasiswi kita menyampaikan presentasi tugas kuliahnya. Berdasarkan para ahli, dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis data dapat diartikan sebagai suatu bentuk pola pikir untuk melaksanakan mengolah data dengan tujuan menjadikan data tersebut sebagai suatu informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifatnya dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Nah, analisis data ini merupakan salah satu langkah penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Hal ini disebabkan data akan menuntun kita ke arah temuan ilmiah bila dianalisis dengan teknik-teknik yang tepat. 2. Jenis-jenis analisis data. Dalam rangka analisis dan interpretasi data, perlu dipahami tentang keberadaan data itu sendiri. Secara garis besar, keberadaan data dapat digolongkan ke dalam dua jenis. 1. Data kualitatif dan 2. Data kuantitatif. Data yang pertama tadi data kualitatif. Data kualitatif ini disebut juga dengan data lunak. Data ini diperoleh melalui penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dan penilaian kualitatif. Keberadaan data kualitatif adalah catatan lapangan yang berupa catatan atau rekaman kata-kata, kalimat, atau paragraf yang diperoleh dari wawancara menggunakan pertanyaan terbuka, observasi partisipatoris, atau pemaknaan peneliti terhadap dokumen atau peninggalan. Untuk memperoleh arti dari data ini melalui interpretasi data, digunakan teknik analisis data kualitatif. Data yang kedua, data kuantitatif. Keberadaan data kuantitatif adalah angka-angka atau kuantitas, baik diperoleh dari jumlah suatu penggabungan ataupun pengukuran. Data kuantitatif yang diperoleh dari jumlah penggabungan selalu menggunakan bilangan caca. Contoh data kuantitatif hasil penggabungan adalah angka-angka hasil sensus, angka-angka hasil tabulasi terhadap jawaban angket atau wawancara terstruktur. Adapun data kuantitatif hasil pengukuran adalah skor-skor yang diperoleh melalui pengukuran seperti skor tes prestasi belajar, skor skala motivasi, skor timbangan, dan semacamnya. Poin 3, ada perbedaan data kualitatif dan data kuantitatif. Untuk perbedaan, ada 4 kategori. Kategori pertama, data kualitatif simbolnya berbentuk kata-kata atau kalimat, sedangkan data kuantitatif simbolnya berbentuk angka. Untuk kategori kedua, data kualitatif penjelasannya dari karakteristik atau sifat, sedangkan data kuantitatif penjelasannya dari hasil perhitungan dan pengukuran.
Kategori ketiga, data kualitatif terdiri dari data nominal dan ordinal, sedangkan data kuantitatif terdiri dari data interval dan rasio. Untuk kategori keempat, data kualitatif contohnya kondisi barang seperti jelek, sedang, atau bagus, atau tingkat kepuasannya, tidak puas, puas, atau sangat puas. Untuk data kuantitatif, contohnya seperti tinggi badan, umur, jumlah benda, dan lain-lain. Poin 4, teknik analisis data kuantitatif. Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisa data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. Analisis data ini dapat dilakukan melalui beberapa tahap berikut ini. 1. Hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah hipotesis yang memberikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah deskriptif, yaitu rumusan masalah yang berkenaan dengan variabel mandiri. Contoh rumusan masalah deskriptif, berapa daya tahan lampu pijar merek X, atau seberapa tinggi semangat kerja karyawan di PT Y. 2. Hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah hipotesis yang memberikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang berbentuk rumusan masalah komparatif. Pada rumusan masalah ini, variabelnya sama, namun populasi atau sampelnya yang berbeda, atau keadaan itu terjadi pada waktu yang berbeda. Contoh rumusan masalah komparatif, bagaimana produktivitas kerja karyawan PT X bila dibandingkan dengan PT Y? Dan tahap yang ketiga, hipotesis asosiatif atau hubungan. Hipotesis asosiatif ini adalah hipotesis yang memberikan jawaban sementara terkait dengan rumusan masalah yang berbentuk rumusan masalah asosiatif atau hubungan, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalah asosiatif, adakah hubungan yang signifikan antara tinggi badan pelayan toko dengan barang yang terjual? Dalam menentukan hipotesis yang akan dipilih dalam penelitian, hendaknya peneliti harus mengetahui bentuk dari rumusan masalah yang akan dihipotesiskan. Pertama, bentuk rumusan masalah tersebut masuk dalam analisis kualitatif atau kuantitatif. Kedua, rumusan masalah itu masuk dalam kategori bentuk hipotesis yang mana? Apakah hipotesis deskriptif, komparatif, atau asosiatif? Dengan begitu, sang peneliti akan dengan mudah menentukan hipotesis yang akan digunakan dalam penelitiannya. Poin 5, tahapan-tahapan analisis data kuantitatif. Dalam tahapan analisis data kuantitatif ada 3 tahap. 1. Tahap penelitian. 2. Instrumen penelitian. 3. Uji prasyarat analisis. Tahap pertama, tahap penelitian, terdiri dari perencanaan. Perencanaan ini meliputi penelitian merancang kelas yang akan dijadikan sampel, dan peneliti membuat instrumen-instrumen penelitian yang akan digunakan untuk diteliti. Kemudian terdiri dari pelaksanaan. Pelaksanaan ini meliputi peneliti melaksanakan pembelajaran pada sampel penelitian, dan peneliti menguji coba, menganalisis, dan menempatkan instrumen penelitian. Kemudian terdiri dari evaluasi. Pada tahap ini, peneliti menganalisis dan mengolah data yang telah dikumpulkan dengan metode yang telah ditentukan. Kemudian terdiri dari penyusunan laporan. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah menyusun dan melaporkan hasil-hasil penelitian. Tahap 2, instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa soal-soal. Adapun prosedur yang dilakukan dalam penyusunan instrumen ini adalah penyusunan 1, perencanaan.
meliputi materi pokok yang akan diteliti dan bentuk-bentuk soal yang akan digunakan. Penyusunan kedua, pembuatan butir soal. Pembuatan butir soal dilakukan oleh peneliti berdasarkan perencanaan yang telah dibuat, karena untuk menjaga kemungkinan soal tes yang mungkin tidak dapat untuk tes atau rusak. Penyusunan ketiga, uji coba instrumen. Sebelum soal tes digunakan mengukur peserta didik pada sampel kelas, soal tes terlebih dahulu diuji coba. Dimaksudkan untuk mengetahui validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda pada butir soal. Tahap 3, uji prasyarat analisis, terdiri dari uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Kemudian, uji homogenitas sampel untuk mengetahui seragam atau homogen tidaknya variansi sampel-sampel yang diambil dari populasi yang sama. Dan terakhir, langkah-langkah umum dalam menganalisis data, antara lain ada pengolahan data, penganalisisan data, dan penafsiran hasil analisis. Menganalisis data kuantitatif mudah dan gampang bila kita mengetahui data skala pengukuran nominal, original, interval, atau rasio di dalam penelitian kita, dan kita memasukkan ke dalam statistik atau dengan aplikasi SPSS dan RAS model. Demikian perkuliahan hari ini, semoga berkah dan manfaat. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan, bila ada kelebihan semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila ada pertanyaan, kita diskusi di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah fastabul kharas wa huwa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.